sambutan dari Direktur SDM. Dan insya Allah akan nambah semangatnya untuk mengikuti pemaparan atau materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Yusuf di siang hari ini. Kepada Ustadz Haji Ahmad Yusuf dipersilahkan. Fadhol. Baik, jazakallah khairan Ustaz Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Dr. Abi Musyafa Fatoni selaku Direktur SDM dan Sistem, Ustadz Dr. Haji Masruri MPD selaku Direktur Utama UMI Foundation. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umurnya untuk terus mengawal program-program Al-Quran di UMI Foundation. Para manajer area tahun 2026, Ustadz Rawibi, Ustadz Samidi, Ustadz Ajib, Ustadz Mustaqim, Ustadz Malik, alhamdulillah pada siang hari ini bisa hadir, dan seluruh ketua UMI daerah, baik yang periodenya sudah mau habis atau ketua UMI daerah yang tahun 2026 sebagai perpanjangan estafet dari ketua UMI yang lama kepada yang baru. Semangat kita untuk melanjutkan program-program yang sudah baik, yang sudah dikawal oleh ketua UMI yang lama, untuk kemudian dilanjutkan program-programnya untuk generasi ketua UMI yang baru dan juga kepada korda-korda baru. Melanjutkan program yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Abi Musyafa, kami akan menyampaikan terkait dengan persiapan beberapa agenda ke depan yang akan dilaksanakan oleh UMI Foundation bersama-sama dengan UMI daerah. Agenda yang terdekat, kita sudah melaksanakan praraker UMI Foundation untuk evaluasi program kerja tahun 2025 di tanggal 2 dan 3 Desember kemarin, sekaligus juga raker untuk menyiapkan program kerja di tahun 2026 pada tanggal 9 dan 10 Desember minggu kemarin. Hari ini kita akan sampaikan hasil-hasilnya untuk kemudian ditindaklanjuti di program-program UMI daerah bersama dengan manajer area masing-masing. Namun sebelum itu kami sampaikan ada program yang akan kita lakukan di bulan Januari mengawali kegiatan 2026. Yang pertama adalah rakerda, rapat kerja UMI daerah. Ya. Jadi 2 tahun sekali kita melaksanakan rakerda, dan 2 tahun sekali kita melaksanakan silatnas atau silaturahmi nasional. Apa bedanya? Mungkin dari segi jumlah saja ya. Kalau rakerda ini hanya dihadiri oleh 1 orang ketua UMDA atau ketua kordanya, tidak perlu menghadirkan seluruh manajer dan trainer ya. Nah, tetapi kalau silatnas dihadiri oleh beberapa orang di masing-masing UMDA sesuai dengan kriteria. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4 sampai 5 ya. Nah, untuk tahun ini tahun 2026 kita judulnya rakerda, rapat kerja para ketua UMI daerah bersama dengan para manajer UMI Foundation dan juga para direksi di UMI Foundation. Acaranya mohon dicatat ya, bisa di screenshot dan sebagainya. Hari Sabtu dan Ahad. Sengaja kami taruh di hari Sabtu dan Ahad biar yang ustadz-ustadz para ketua UMI daerah yang masih ada berapa yang mungkin nyantol di lembaga yang persiapkan tahun ajaran baru masih bisa berkegiatan. Nah, mudah-mudahan Sabtu Ahadnya bisa diizinkan. Tanggal 10 dan 11 Januari 2026. Tempatnya alhamdulillah di Hotel Prime Beach. Ya, insyaallah sudah familiar ya. Sebelah
SD Al Hikmah Surabaya ya. Ya. Kemudian untuk hari Sabtu buat teman-teman kita yang pesan tiket biar menyesuaikan, hari Sabtu jam 7.30 kita mulai. Ya, jadi barangkali yang dari Balikpapan, dari mana Banjarmasin, kalau mau ngambil pagi berangkat jam 6 sampai sini jam 6 biasanya. Itu masih cukup ya. Nah, pesawat paling pagi tepat waktu biasanya ya. Atau boleh berangkat sejak hari Jumat sore ya. Kemudian acara kita sampai malam ya, sampai malam. Ya, sampai jam 21. Jadi pada Isya kita lanjut lagi satu sesi lagi. Kemudian hari Ahadnya kita mulai sejak jam 3.30 karena jam 4 sini adzan subuh, jadi setengah jam sebelum adzan subuh sudah qiyamul lail. Ya, mungkin jam 3 sudah bangun, jam 3.30 qiyamul lail sampai jam 4 subuh, kemudian jam 5 ada pengajian di hotel itu. Ya, kita siapkan tempatnya. Sampai selesai penutupan jam 3. Jadi jam 2 penutupan sampai jam 3 selesai. Jadi jam 3 sudah langsung Ustadz yang mau langsung ngambil pesawat sore, kereta sore, bis sore sudah bisa dibeli ya. Jadi tidak perlu harus nginep lagi ya. Nah, jadi kalau bisa langsung sore itu juga cepat kembali biar Seninnya bisa beraktivitas dan Ahad sorenya sudah langsung ya. Sengaja kita akhir jam 3 biar kalau ngambil pesawat jam 5, jam 6, jam 7 itu masih cukup ya. Jadi bukan setelah asar baru penutupan, tidak. Asar sudah selesai penutupan, sudah dan tidak ada foto-foto lagi, sudah langsung berakhir ya. Karena check out kita jam jam 12 kalau di hotel. Kalau di BPPMP misalnya sampai sore sampai malam nggak masalah. Kalau hotel sudah jam 1 sudah siap-siap selesai ya. Materinya apa? Kita akan sinkronisasi program yang dilakukan oleh raker-raker UMDA yang dilaksanakan mulai hari ini sampai akhir Desember, bahkan mungkin di minggu-minggu pertama bulan Januari. Nanti kita sinkronisasi bersama-sama dengan program di masing-masing area sekaligus menjadi satu program UMI Foundation secara nasional, baik di program Tartil, Tahfidz maupun Turjuman dan KBG. Kemudian bentuk kegiatannya adalah penyampaian materi dari direktur utama untuk motivasi sekaligus harapan, arahan dan program untuk tahun ke depan. Para direksi juga akan menyampaikan masing-masing presentasinya dan setelah itu yang paling banyak adalah kegiatan kita adalah sidang komisi mungkin sampai 6 sesi ini ya. Sidang komisi diakhiri dengan sidang pleno untuk menyamakan goal target dakwah UMI Foundation tahun 2026 ya. Insya Allah di masing-masing area juga sudah punya goal, nanti kita sesuaikan dengan goal dakwah di masing-masing UMDA ya, mengacu kepada capaian program di tahun 2025 sekaligus bagaimana target yang ingin kita capai di tahun 2026 dan diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama dari dakwah goal yang telah kita rencanakan ya. Nah, yang kedua yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini yang inti adalah apa saja yang Ustadz bisa rencanakan di program Tartil ini dan tahfidz terjemahan nantinya. Yang pertama, kita sepakat di tahun yang akan datang tetap kita targetkan ada penambahan jumlah baik lembaga maupun jumlah siswa ya dengan pertumbuhan 15 sampai 20%. Yang kemarin sudah mentargetkan 5.000 kok tercapai 6.000, mungkin tahun ini bisa diulang lagi 5.000 atau bisa ke 6.000-nya gitu ya. Bisa mengulang capaian yang kemarin atau menambah sedikit dari capaian yang kemarin. Kemudian secara nasional sertifikasi kita tahun kemarin kita mentargetkan 18.000, tetapi di capaian kita sudah sampai 22.000 di tahun ini. Ya, jadi melampaui target kita dan tahun depan kita tambah lagi 3.000 lagi menjadi
25.000 setahun. Nah, bagaimana 25.000 ini kita bagi habis menjadi 77 umda dan korda tahun ini. Alhamdulillah untuk tahun ini kita bertambah 7 korda baru. Sehingga tahun kemarin 70, sekarang menjadi 77. Nah, amunisi kita semakin banyak, mudah-mudahan 3.000 itu tambahannya menjadi ringan karena ada 7 korda baru. Kalau satu korda 1.000 saja, nah sudah 7.000 mestinya tambahannya ya. Kemudian semangat kita yang ketiga adalah target program pengawalan di lembaga supervisi 1 semester 1 kali dijalankan, atau kalau kita sebut 2 kali setahun. Jadi kalau jumlah lembaga kita 300, ya berarti targetnya 600 gitu aja biar gampang. Betul, Ustaz? Jadi, kalau di US semester 1 itu Januari sampai Juni. Tidak seperti semester ganjilnya di sekolah. Karena tahun ajaran kita itu Januari sampai Desember. Ya, bukan Juli sampai Juni. Nah, semester keduanya Juli sampai Desember. Nah, harapan kita program ini kita desain sebaik mungkin Januari sampai Juni telah terjadi sekali kunjungan ke semua lembaga. Nanti Juli sampai Desember sekali lagi begitu. Bukan numpuk semuanya di semester kedua 2 kali semua. Nah, desain kita ke depan seperti itu. Mudah-mudahan nanti adanya Umi manajer area ini bisa memantau atau mendesain strateginya bagaimana bisa terjadi sekali dalam 1 semester ya. Kemudian yang keempat adalah kita akan bersama para manajer area akan membantu umda-umda yang perlu di coaching dan perlu di mentoring dalam menjalankan 7 program dasar ke umda atau korda. Bahkan kalau ada korda-korda baru atau umda-umda tertentu yang memang perlu trigger program, kita akan berikan subsidi bantuan trigger untuk menjalankan program itu kepada umda-umda yang memang layak untuk diberi bantuan biar program-programnya bisa berjalan, terutama dalam hal pre-service training, mulai program sosialisasi, tahsin, sampai ke sertifikasi. Kemudian yang kelima, kita akan membuat sekolah model di lembaga model, target ini 200 lembaga. Ya. Kalau umdanya ada 77, berarti kira-kira satu umda 3 model saja. Ya, insya Allah tidak berat nantinya ya. Tahun kemarin kita sudah mencapai 170. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang keenam, kita akan tetap membuat program TOT, program tartil, tahsin, kemudian supervisi dan munakosah. Target kita tahun depan 4 kelas. Jawa Timur 1, mungkin kemudian Jawa Barat 1, kemudian Sulawesi, dan mungkin di sepanjang Sumatera ya, yang tahun kemarin belum jalan. Nah, Kalimantan kemarin sudah berjalan di 2 tempat, Kaltim dan Kalsel. Tahun ini kita berbagi mungkin programnya untuk Sumatera, mungkin bisa dipersiapkan calon-calon trainer, terutama dalam hal pengembangan korda baru bisa dipersiapkan calon trainernya. Kemudian di KBK juga akan dipersiapkan TOT rencananya. Mudah-mudahan ini berjalan. Ada 1 kelas kurang lebih 45 trainer secara nasional, tepatnya di Surabaya. Seperti tahun kemarin kita laksanakan TOT Turjuman ya. Nah, mudah-mudahan KBK tahun ini bisa dijalankan ya, terutama di lembaga-lembaga atau umda yang belum ada trainer KBK-nya. Kemudian target tahun depan kita akan mencoba menambah korda baru. Kurang lebih 10 korda baru dari area-area yang memungkinkan untuk
bertambah kordanya ya. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Musafa, di area 1 itu ada satu korda baru lagi, target tahun depan Bakorda ya. Kemudian yang ke-9 ada peningkatan yang korda menjadi umda. Nah, semangat kita yang sekarang menjadi korda dan bagus dalam proses perjalanannya, maka kita harapkan tahun depan sudah tidak menjadi korda lagi tapi menjadi umda. Nah, persyaratan umda bisa dibaca kembali di Silatnas tahun kemarin. Ya, minimal lembaganya sampai 20, kemudian siswanya sudah sampai ke 5.000, ada 2 trainer freelance, kemudian ada sekolah model dan sebagainya. Secara umum sudah bisa menjalankan 7 program dasar secara mandiri ya. Yang pasti kas keuangan kordanya sehat, aman ya. Kemudian yang ke-10, target tahun depan kita akan tambah peserta yang bisa mendapatkan sanad ya lewat Kiai Bedawi nyambung pada Rasulullah SAW. Tahun 2025 ini kita sedang berjalan program daurah sanad sebanyak 17 peserta. Padahal targetnya 75 tahun kemarin itu. Tetapi karena kendala target di awal sebagai peserta daurah harus sudah hafal 5 juz sehingga kemarin sudah semakin menyusut yang memenuhi persyaratan. Nah, mudah-mudahan untuk tahun 2026 sudah dipersiapkan sejak sekarang. Ya, 5 juz sudah kita sampaikan di tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun 2026 target minimal sudah hafal 5 juz sudah bisa terpenuhi. Nah, kita targetkan minimal 70 peserta. Boleh lebih ya. Siapa ini? Kita prioritaskan juga adalah umda atau korda yang belum ada trainer yang bersanad. Nah, bahkan kita wajibkan nanti ya. Nah, silakan umda mana saja yang sampai hari ini belum ada trainer yang bersanad, maka itu wajib diusulkan minimal 1. Bagaimana Ustaz kalau belum dapat 5 juz, usulkan saja dulu, nanti 5 juznya kita buatkan program apakah karantina tahfidz atau tahfidz yang bisa dalam waktu sekian bulan sudah hafal 5 juz sehingga bisa mengikuti program syarat ini. Nah, di samping itu juga umda-umda yang lain yang walaupun sudah ada guru trainer yang bersanad, asalkan sudah hafal 5 juz, bisa diusulkan untuk menjadi peserta tahun ini. Ya, mudah-mudahan bisa sampai lebih. Sehingga semangat kita di setiap umda ada yang bersanad sebagai bagian dari kelanjutan bahwa baca Al-Quran yang dengan metode Umi itu sanadnya bersambung pada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir nanti ke depan program entry data, validasi data baik di Korda maupun Umda, terutama pengisian di SIM UF, Sistem Informasi Manajemen UF, itu bisa segera terisi dengan cepat, diisi dengan tepat dan benar secara hasilnya. Dan ini menjadi analisa kita di setiap akhir bulan dan awal bulannya. Ya, mudah-mudahan program pengawalan bersama para manajer area, para pengurus umda bisa hasilnya lebih valid dalam pengisian data ini. Itu informasi kedua. Nah, informasi berikutnya goal target di masing-masing area ada seperti yang saya tampilkan di depan ini ya. Nanti tinggal membagi habis, misalnya di manajer area 1 ada 17 umda, jumlah lembaga kita target 500 lembaga. Dari 1.500 berarti sepertiganya untuk area 1. Nah, tinggal nanti Bekasi mau ngambil berapa lembaga ya untuk di tahun ini. Kemudian mana itu Bekasi, Surabaya, Sidoarjo, Tangerang, Depok, Bogor untuk wilayah 1 ambil bagian berapa di tahun ini sampai terkumpul satu area minimal 500 ya. Kalau lebih juga boleh ya. Bagaimana kalau kurang? Diharapkan tidak kurang dari 500 ya.
Kemudian jumlah siswa, sertifikasi, munakosah, sekolah model, tartil, TUT tartil, daurah, korda baru, korda menjadi umdah, seperti yang kami tuliskan di depan ini ya, untuk area 1. Untuk area 2 separuhnya 20.000 siswa, sertifikasi 3.000, munakosah, sekolah, model, TUT tartil, daurah, korda baru dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk area 3 190, lembaga 18.000, 3.500 sertifikasi dan seterusnya. Nah, Ustaz bisa di screenshot sendiri-sendiri di masing-masing area. Insya Allah nanti filenya ini kita akan kirim di grup Umdah biar Ustaz tidak perlu mencatat. Insya Allah kita akan berikan ya. Nanti menyesuaikan di Umdah masing-masing. Area 4 seperti yang tertera di depan ini. Silakan dibaca masing-masing area dengan manajer areanya. Area 5 untuk wilayah Jawa Tengah ini. Ya. Dan yang terakhir area 6 untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Walaupun Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan sebagian umdahnya ada yang di area 1 dan di area 2. Begitu juga di Jawa Tengah ada yang ikut ke area 1 sebagian. Nah, sehingga ini total secara nasional, nah target kita 1.500 lembaga setahun ini, 125.000 siswa, kemudian 23.000 sertifikasi guru. Nah nanti sertifikasi guru yang 23.000 ini kita bagi lagi ya di dalam pengisian goal target di spreadsheet Excel itu, berapa yang reguler, berapa yang SMA, kita bedakan ya. Nanti ada yang reguler itu berarti selain SMA umum. Nah yang SMA termasuk mahasiswa kita sendirikan jumlahnya. Jangan-jangan dari 23.000 tuh 13.000-nya SMA semua, sehingga yang reguler hanya 10.000 misalnya, atau sebaliknya, atau hanya 3.000 saja yang SMA banyak regulernya, sekaligus dalam rangka mengantisipasi guru-guru yang sudah mengajar tapi belum bersertifikat. Mudah-mudahan program sertifikasi itu berikan solusi ya. Dan seterusnya sampai pada Korda ya. Nah, kemudian untuk program tahfidz, nah ini yang sudah dicanangkan oleh manajer tahfidz, ada program coaching kepada lembaga-lembaga umdah di tahfidz, 7 program dasar tahfidz, mereka sertifikasi, tasheh, tahfidz lanjutan, termasuk tasmi wa itqon ya di sini ya. Kemudian ada program supervisi juga ya. Ada juga uji coba 7 program dasar tahfidz, tasmi wa itqon yang belum berjalan di Umda untuk diprogramkan tasmi wa itqon, dan supervisi pengguna tahfidz umi. Yang ketiga, upgrading para PJ penanggung jawab tahfidz di Umda atau Korda. Ya, jadi para PJ-nya kita akan lakukan upgrading oleh manajer tahfidz, mungkin bisa berbasis area atau berbasis wilayah ya. Sehingga ditarget juga kalau bisa lembaga di tiap-tiap Umda semua guru tahfidznya sudah tersertifikasi. Nah, kemarin di UF Pusat sudah ada Jam'iyah Hufat. Apakah ini juga ada di Umda atau Korda? Nah, nanti bisa berkoordinasi dengan manajer tahfidz untuk pengisian program-program ini. Dan yang terakhir untuk Turjuman dan KBK ada coaching dan mentoring 7 program dasar Turjuman Al-Quran, coaching dan mentoring 7 program dasar KBK, Kaidah Bahasa Al-Quran, coaching dan mentoring Imla Muyassar, menulis, upgrading para trainer turjuman, terutama program yang sudah TOT turjuman tahun 2025, kalau bisa dituntaskan proses magang sampai menjadi trainer turjuman yang standar. Kemudian kita laksanakan TOT Kaidah Bahasa Al-Quran, dan yang terakhir mentoring program tadabbur and deep learning Al-Quran. Nah, ini program-program yang akan dikawal dari manajer turjuman dan KBK untuk ditindaklanjuti di Umda masing-masing ya.
Yang terakhir, informasi untuk para ketua UMDA, nanti insya Allah bersamaan dengan pengiriman buku yang dilakukan oleh UMC ke UMDA-UMDA di bulan Desember ini, mungkin di dalam kardusnya akan ada kalender UF, kalender meja, ya, kalender meja semacam ini, ya, di tahun 2026 sudah disiapkan, ya. Nah, berapa jumlahnya sesuai kebutuhan di UMDA masing-masing. Nah, kepada siapa kalender ini diberikan? Pada sekolah-sekolah besar yang jumlah lembaga siswanya banyak, yang satu yayasan ada TK, SD, SMP, gitu ya. Nah, satu kalender, satu yayasan. Jadi misalnya di Bekasi itu ada Nur Hikmah, TK, SD, SMP, SMA, cukup ketua yayasannya saja atau direktur pendidikannya saja yang dapat untuk ditaruh di meja direkturnya. Tidak perlu 4 unit dapat semua, cukup mewakili satu yayasan. Ya, mungkin tidak semua UMDA sesuai jumlah lembaga, mungkin sepertiganya. Ya, jadi misalnya di Bekasi ada 500, mungkin dapat 200 atau mungkin 150, ya. Kalau di Jombang ada 200 lembaga, mungkin dapat 80 kalender, ya. Terutama sekolah formal yang jumlah siswanya banyak, ya. Gitu ya. Kemudian diberikan kepada siapa? Kalau ada ketua yayasan, yang ketua yayasannya punya kantor dan punya meja, ya. Kemudian kalau nggak ada lagi direktur pendidikannya. Kalau nggak ada yayasan yang semuanya pakai, hanya sekolah SD saja, tapi SD-nya besar, boleh ke kepala sekolahnya. Kapan diberikan? Mulai hari ini jika sudah terkirim sampai akhir Desember. Nah, kalau sudah masuk Januari biasanya sudah terdahuluan kalender-kalender yang lain, ya. Maka kalau bisa kalender UMI menjadi prioritas untuk ditaruh di mejanya para direktur-direktur di sekolah ini. Cukup bagus kalendernya, insya Allah, ya, gratis. Ini yang bisa kami sampaikan di pertemuan singkat siang hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Saya kembalikan ke Ustadz Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada tambahan juga dari para manajer area yang lain, Ustadz, atau dari manajer tahfidz dan manajer terjemahan yang mungkin siang hari ini ikut menyimak. Jika penjelasan kami tadi di tahfidz dan terjemahan kurang lengkap, boleh ditambahkan. Kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf dan teman-teman semuanya. Ada yang resen nampaknya? Ustadz Ilham, silahkan. Terima kasih Ustaz Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, jadi kalau saya lihat tadi kan yang akan diadakan tahun ini tuh TOTKBQ. Nah, sedangkan di Medan tuh kita butuhnya turjuman, Ustaz. Kemarin yang tahun lalu itu kita rencananya mau ngajukan 1 orang saja Rizka, tapi karena ikut program tahsin yang di Pekanbaru terlambat, jadi tidak memenuhi syarat untuk ikut TOT. Nah, sekarang kan kami sudah tahsin tuh sama Ustadz Mirzak. Insyaallah sekitar 2 atau 3 pertemuan lagi Ustadz selesai. Jadi lembaga yang sudah ikut tahsin ini harapannya di bulan Januari ini sudah menerapkan saat terjemahan. Karena sudah ada 3 kelompok di lembaga itu yang sudah selesai tartilnya. Kalaupun mau dialihkan ke tahfiz, tahfiznya pun sudah takhusus, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz, solusinya? Ya, program terjemahan berarti ini ya? Iya, Ustaz, Saya tawarin Ini KBQ, mereka lebih tertarik ke terjemahan. ada Ustadz Mirzak di forum ini ikut nimbrung. Ada rekomendasi Ustadz? Tadi saya minta untuk ikut gabung. Ya. Kalau enggak ada, kalau memang seharusnya yang baik itu memang seorang guru sudah pernah ikut sertifikasi terjemahan dulu, ya, standarisasinya, ya.
jika memungkinkan ikuti prosedur 7 program dasar yang sudah kita tetapkan itu, ya ada tashe, ada tahsin, dulu namanya takhil kalau terjemahan ya, sekarang juga tahsin, ikut sertifikasi terjemahan ya. Nah, jika tidak memungkinkan dilakukan itu, ya silahkan bisa proses coaching atau sosialisasi dulu Ustaz ya. Bagaimana mengajar terjemahan dalam waktu singkat di coaching dulu kepada yang sudah mendapatkan program sertifikasi itu ya. Ya, opsi kedua nanti jika tidak memungkinkan diadakan sendiri di Medan ya karena jumlahnya sedikit bisa bergabung dengan UMDA yang lain ya. Bahkan kemarin sepengetahuan saya pernah mendengar itu akan dilakukan sertifikasi online jika tidak memungkinkan offline di daerah karena terbatasnya jumlah. Bisa online secara nasional, mungkin di Medan 2 orang, di Pekanbaru 1 orang, berapa begitu, sehingga satu kelas secara nasional seperti saat pandemi kemarin. Ya, walaupun hukum asalnya online itu hanya berlaku saat pandemi, ketika sudah tidak pandemi sebaiknya offline. Maka Ustadz, kami mendorong di Medan kalau bisa kumpulkan yang bisa satu kelas. Nah, satu kelas tidak harus 40, bisa 30, bisa 25, begitu saja tetap kita jalankan. Gitu saja. Nah, nanti bisa berkoordinasi dengan Ustadz Ahmad Mirzak selaku manajer Turjuman, bagaimana pelaksanaannya dan siapa trainernya yang akan dikirim ke sana begitu ya. Atau justru kita kirim trainer-trainer satu yang ke sana untuk memberikan materi semacam in-house ya. Mungkin walaupun 20 orang bisa kita laksanakan tuh. Ya. Begitu Ustaz Ilham ya. Gitu. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Tapi memungkinkan diadakan di sana, sudah surut airnya. Kalau awal Januari insya Allah sudah memungkinkan, Ustaz. Ya, mudah-mudahan tidak tambah deras lagi. Iya. Terima kasih. Baik Ustaz, silahkan yang lainnya. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf atas penjelasannya. Mungkin menambahkan apa yang disampaikan Ustadz Yusuf, Ustadz Ilham dan teman-teman. Di raker kemarin, program besar divisi terjemahan itu memang membuka lebar di setiap UMDA Korda kita, utamanya yang belum pernah tersentuh program ini, nanti bisa diprogramkan untuk terjemahan. Bahkan nanti sampai pada penyiapan SDM trainernya, nanti jika memungkinkan akan bisa difasilitasi lewat program terjemahan nanti untuk pembentukan trainernya. Yang KBG tadi ini memang diprogramkan untuk tahun ini ada TOT KBG karena asumsi tahun ini 2025 sudah pernah ada TOT terjemahan gitu, maksudnya begitu. Tapi bukan berarti tidak bisa untuk diadakan penyiapan SDM terjemahannya, enggak. Insya Allah masih bisa. Oke, begitu Ustadz Ilham insya Allah ya. Yang lain silahkan. Atau sebelum yang lain, Ustadz Samiti akan menambahkan barangkali Ustadz Ajib. Apa yang disampaikan Yusuf tadi itu barangkali ada tambahan. Ya, melengkapi barangkali ya, teman-teman. Ini baru rencana program. Artinya begini, kebutuhan-kebutuhan yang terjadi nanti di tahun 2026, jika memungkinkan dan dibutuhkan adanya TOT terjemahan karena banyaknya animo masyarakat di daerah kita yang menginginkan program terjemahan dan dibutuhkan penguatan trainer untuk trainer terjemahan di masing-masing daerah, maka sangat mungkin walaupun di rencana programnya nanti nggak ada, insya Allah nanti bisa diusulkan untuk bisa terjadi TOT terjemahan. Intinya begitu teman-teman, jadi TOT itu insya Allah basisnya adalah kebutuhan, bila mana kebutuhannya mendesak, walaupun di programnya nggak ada, insya Allah nanti bisa diusulkan. Begitu kira-kira Ustaz Mustaqim. Baik, terima kasih Ustadz Samiti. Ustadz Ajib ada tambahan? Cukup. Mohon izin Ustaz. Oke, silakan Ustadz Sabir. Bismillah Ustaz sekalian. Insyaallah bukan menambahkan Ustaz, pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dari paparan Ustaz sangat jelas ya, mungkin gambaran secara global apa saja yang akan kita lakukan pada tahun 2026. Nah, mungkin rekomendasinya Ustaz, kami di daerah sebaiknya kami rakernya itu setelah pertemuan ini atau nanti setelah pertemuan rakerda di Surabaya Ustaz.
Karena melihat dari kalau tadi kan mungkin ada semacam akan dibagi lagi nanti per ini ya Ustaz ya, per Umda. Nah, awalnya kami merencanakan sebelum Rakerda ini kita raker dulu di daerah. Begitu Ustaz. Mohon arahannya mungkin Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Fadhol Ustaz Yusuf. Baik, Ustaz, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang sengaja di beberapa bulan yang kemarin kita sampaikan tanggal-tanggalnya biar Umda bisa menyesuaikan, bahkan tidak mendahului ya. Jadi kalau praraker tuh kita bedakan ya istilahnya ya. Praraker dengan raker. Kalau praraker itu isinya adalah rapat evaluasi capaian tahun 2025. Bisa sehari, bisa 2 hari sesuai kebutuhan. Nah, alhamdulillah di awal-awal Desember kemarin kami memantau di beberapa Umda sudah melaksanakan praraker. Nah, rakernya itu semua Umda sedang menunggu hasil hari ini sosialisasi itu. Ya, walaupun kita juga memperbolehkan para Umda itu membuat raker dulu, nanti setelah itu baru disesuaikan goal-goalnya dengan kami. Karena sebenarnya apa yang dilaksanakan itu tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya mungkin beda kuantitas saja. Secara program hampir sama karena memang core-nya Umi sekitar itu ya. Nah, sehingga mulai hari ini silahkan para ustadz, para umda melakukan raker untuk membahas program kerja di tahun 2026. Ya. Nah, hasil rakernya ustadz itu nanti dibawa di tanggal 10 dan 11 Januari untuk kami konfirmasi dengan satu area bahkan secara nasional kita jumlah. Nah, hasil rakernya Ustadz ini setelah terjadi di minggu ini sampai awal Januari, nanti goal-goal target dakwah yang telah Ustadz tetapkan sudah mulai satu persatu di entry di rekap capaian yang akan disiapkan oleh admin data UF seperti biasanya mengisi di spreadsheet itu ya. Nah, kolom 2026-nya hari ini sedang dipersiapkan karena ada perubahan umda-umda di area yang berbeda kemarin ya. Seandainya tidak ada perubahan area JM, maka admin data UF tinggal mengcloning di 2026, tapi karena ada perbedaan jumlah umda yang di masing-masing area harus ditata pelan-pelan lagi. Termasuk ada penambahan sedikit critical data. Misalnya apa? Kemarin tidak memunculkan, hanya memunculkan jumlah guru berapa di lembaga itu. Kemudian yang bersertifikat berapa, yang belum bersertifikat berapa. Sekarang ketambahan itu sehingga pasti ada edit-edit lagi. Ya. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa guru yang belum ini harus kita kawal agar terjadi sertifikasi kepada semua guru yang sudah mengawal agar mengajukannya bersertifikat. Ketambahan itu termasuk nanti ada ketambahan, ada SMA total semuanya berapa. Nah, sehingga minggu-minggu ini sedang dipersiapkan data-data itu untuk di akhir Desember nanti sudah siap diisi. Ya, paling lambat tanggal 1 Januari sudah bisa di entry data-data yang Ustadz akan isi tadi itu untuk di cloning di jumlah bersama di tiap area dan menjadi nasional ya. Begitu Ustadz. Ya, silahkan mulai hari ini nanti setelah rapat ini selesai file tadi akan saya kirim ke ketua Umda ya. Nah, nanti hari Jumat siang besok kami akan mengumpulkan khusus pada 7 Umda baru. Yang hari ini mungkin sebagian tidak ikut. Yang hari ini mungkin ikut ada Murung Raya di mana ini? Ya, seperti saya tadi melihat ada di Murung Raya di Puruk Caho ya, Ustadz Amin Ustadz siapa tadi ya? Safari ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini koda baru ini, beliau ini ya. Koda baru. Nah, nanti insya Allah di hari Jumat kita kumpulkan lagi khusus Ustadz. Ya, khusus para koda baru untuk kita jelaskan tentang tupoksi masing-masing para pengurus Umda sekaligus program seperti yang kita sampaikan hari ini kita ulang lagi biar nyambung para pengurus Umda baru ini. Tentunya dalam bimbingan
para pembina UMDA, dan para manajer area. Terima kasih Ustaz Safari, hari ini sudah langsung nyambung ini beliaunya. Ya, Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf atas penjelasannya. Ustadz Habir cukup ya dengan penjelasannya? Cukup Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, mungkin bisa ditambahkan terkait pertanyaan Ustadz Habir dan jawaban Ustadz Yusuf. Mungkin sudah dipersilahkan untuk masing-masing kita melakukan raker, bukan praraker, tapi raker pasca hari ini untuk menyiapkan program-program 2026. Tentu pijakannya adalah capaian kita masing-masing di UMDA. Misal di satu program saja sertifikasi, di Pekanbaru misalnya tahun 2005 ini dapat 200 guru sertifikasi. Kira-kira 2006 mau nulis berapa targetnya? Dan tentu yang menjadi pertimbangan adalah 200 tahun ini sudah berdarah-darah belum itu mencapainya. Kalau sangat belum, maka harus ditingkatkan angkanya itu. Jangan disamakan 200 gitu maksudnya Ustaz. Ya. Nah, belum berkeringat kok ini ya. Termasuk tambah lembaga baru ini kalau belum berkeringat ya, masih jalur langit yang berjalan, maka jalur buminya dikuatkan. Begitu insya Allah ya. Nanti di kerja kita akan sinkronisasi antara target yang antum buat dengan target yang hasil raker UF di kemarin tanggal 10. Baik, itu mungkin insya Allah. Ustaz Wahyudi sepertinya dia mau disampaikan, Ustaz. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya kepada para guru-guru, para manajer area yang kita muliakan bersama. Izin Ustaz terkait dengan ya ini sebetulnya di kondisi di Madiun, insya Allah tahun akan datang adalah calon ketua baru yaitu Ustaz Rois. Hanya saja mungkin saya memberi sebuah wacana Ustaz, yang kita alami. Barangkali hal yang sama dialami oleh teman-teman di daerah yang lain. Contoh Ustaz, di target di 2025 itu kita mendapatkannya itu masih belum 100%. Asumsi contoh kalau keadaan siswa di Madiun itu target kemarin 1.250, tercapai hari ini itu 1.880 sekian, sehingga di persentase itu 86,8% capaian jumlah siswa yang baru atau santri baru. Nah, apakah ketika kita menentukan target itu angka yang sebelumnya kita buat kan belum tercapai, Ustaz? Apakah itu harus kita paksa naik kan gitu ya? Nah, bolehkah target itu mengacu dari yang tahun ini? Intinya gini, misalkan 1.250 saja itu kan belum tercapai ya. Kita nulisnya misalkan sama lah, karena itu saja kita menganggapnya belum tercapai. Itu salah satu kasus. Contoh lagi misalkan di sertifikasi Ustaz. Kita di Madiun menargetkan 15. Alhamdulillah tercapai masih 12 Ustaz. Kita juga belum 100%. Kalau Ustadz Mustaqim tadi menyinggung usaha optimal bumi ibaratnya berdarah-darah ya, itu lumayan sudah cukup ngoyo, karena memang animo semakin ke sini itu untuk tahsin itu ya berat-berat ringan ya Ustaz ya, kita nyari untuk satu kelas sertifikasi yang ideal 40 itu Masya Allah, hari ini beda dengan mungkin 5 tahun yang lalu. Itu saat terkait angka target, sekali lagi intinya apakah boleh misalkan angka yang memang tahun yang ini kita tulis belum 1%, ya kita akan sebagai acuan itu dulu, tidak malah justru dinaikkan seperti itu. Apalagi ngapunten dipukul rata, karena bisa jadi kondisi daerah itu bisa beda-beda. Contoh tafid di tempat kami itu masih harus agak berat. Nah, enggak semasif contoh di Magelang yang kita dengar itu luar biasa masif. Ngoten mawon Ustaz. Nggih, terima kasih matur suwun. Baik, terima kasih Ustadz Wahyudi atas masukan pendapatnya. Ustadz Yusuf barangkali memberikan tanggapan. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Ustadz Wahyudi ini ya. Jadi yang pertama, tahun kemarin kita kan namanya belajar itu. Tahun kemarin itu belajar membuat target ya. Nah, setahun ini kita sudah tahu polanya, tahu capaiannya, tahu mesin kerja kita, dan tahu kemampuan dari tim kita. Nah, apakah tahun kemarin kita ulang atau mau ditambahkan atau bahkan bisa dikurangi
Nah, Ustadz yang tahu persis, ya. Contoh begini, Bekasi itu. Waktu mau tanya ini sebenarnya, cuman tak dahulu ya. Bekasi itu tahun 2024 targetnya dapat 4.000. Tahun 2025 dinaikkan 5.000. Kan udah naik itu. Ternyata tahun ini capaiannya berapa? 10.800 per November belum Desember. Nah, padahal itu sudah dinaikkan. Berarti itu sudah dinaikkan banyak, masih lebih lagi. Nah, itu berarti tahu kemampuan. Nah, apakah tahun depan hanya 6.000? Nggak mungkin. Ya minimal 10.000 lah begitu. Walaupun naiknya kan jadi 4.000 lagi dari tahun kemarin. Atau bahkan bisa jadi 15 itu. Nah, dengan mesin UPC-nya, Umi Quran Centernya yang 10 Umi itu. Cuman jangan lupa Ustaz Mas Turi ya. Nah, Bekasi sudah harus dikurangi. Karena apa? Ada Korda baru Karawang yang masuk Bekasi sekarang menjadi pengurang jumlah Bekasi. Ya, harus ikhlas ini ya. Ikhlas untuk dikurangi. Biasanya hilang 5.000 ganti lebih banyak lagi, begitu ya. Nah, insya Allah itu sama dengan tahun kemarin. Karena Ustadz mengikhlaskan Jakarta Timur yang 5.000 diganti 10.000 lebih tahun ini. Nah, itulah balasan Allah lebih besar lagi. Nah, tahun ini Karawang mungkin sekitar 5.000 juga dilepas, bisa jadi tahun depan 10.000 lagi nih. Nah, begitu ya. Nah, Ustadz Wahyudi tahu persis bagaimana Madiun. Apakah 1.250 tadi itu memang berat atau belum maksimal di dalam melakukan sosialisasi, tahsin, sertifikasi dan lain-lainnya. Ya, bahkan mungkin perlu trigger dari UF. Istilah bisa sampaikan nanti ya. Nah, atau bahkan dari UF perlu turun juga. Nah, untuk sosialisasi dan sebagainya. Ya, itu yang harus dievaluasi. Apakah betul sudah maksimal tapi nggak tercapai atau belum maksimal. Itu saya termasuk di program sertifikasi, yang lain-lainnya dan sebagainya. Begitu Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf atas penjelasannya. Ustaz Wahyudi cukup ya dengan penjelasannya. Insya Allah sesuai dengan kondisi kita Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Memaksimalkan potensi yang Ya. ada. Ya. Dan ada satu kalimat menarik di penambahan sumbu ek ini atau penambahan lembaga dan siswa ini. Kita nanti menyempurnakan dengan persentase rasio. Kalau misalnya mentargetkan berapa guru, berapa siswa itu dengan rasio. Misalnya kita pakai rasio 1 guru banding berapa kemarin 18 apa 20? Ya, sekitar itu. 18, 19, 20. Sehingga kalau mentargetkan guru sertifikasi 100, ya 100 kali 20. Kira-kira begitu mudahnya. Rasionalisasi nanti di situ. Apakah nanti yang mencapai nanti lembaganya atau siswanya, kadang dapat lembaga siswanya banyak gitu ya, satu lembaga. Nah, satu lembaga siswanya banyak lembaga tapi siswanya sedikit-sedikit. Nah, bisa jadi. Nanti menjadi pemakluman sistem nanti insya Allah. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, insya Allah pada siang hari ini masih ada beberapa yang sepertinya mau bertanya, tetapi mohon maaf dulu, kita akan mengikuti sejenak. Insya Allah hadir bersama kita beliau Direktur Utama Ustadz Haji Masruri MPD. Ahlan wa sahlan Ustadz Masruri. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Kita semuanya membutuhkan bimbingan dan arahan, dan insya Allah pada sore hari ini beliau akan memberikan arahan bimbingan kepada kita menyambut tahun 2026 insya Allah. Untuk itu memanfaatkan waktu yang ada, kami persilahkan kepada yang terhormat Ustadz Haji Masruri MPD selaku Direktur Utama Umi Foundation untuk menyampaikan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang saya cintai, para pimpinan UMI daerah serta para pimpinan UMI pusat yang saya cintai dan saya hormati, yang saya muliakan. Di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa pada tahun 2027 ya, sampai 2030 adalah tahun-tahun kritis ya di UMI, di mana UMI akan mencapai insya Allah ya murid sekitar 1 juta. Yang saya khawatirkan ketika UMI besar adalah persoalan kualitas ya. Jadi saya dapat laporan di satu daerah bahwa ada sekolah yang banyak murid kelas 5-6 belum tuntas UMI-nya dan bacaannya masih belum bagus ya. Jadi yang jadi tantangan kita ketika kita besar adalah masalah meratanya kualitas. Makanya nanti tahun 2026 kita punya tekad ingin bagaimana semua UMDA berkualitas, semua lembaga berkualitas, dan semua anak berkualitas. Di peningkatan mutu untuk peningkatan kualitas untuk UMDA, sekolah, dan anak. Nanti akan disusun oleh teman-teman di pusat ya, dan tadi sebagainya sudah digambarkan oleh Ustadz Yusuf tentunya. Salah satu upaya peningkatan mutu adalah meningkatkan frekuensi supervisi. Supervisi ini nanti ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah meningkatkan frekuensi. Kemudian yang kedua adalah melakukan strategi yang baik dalam melakukan supervisi. Strategi yang baik itu salah satunya adalah melakukan atau memilih skala prioritas sekolah mana yang perlu segera disupervisi, mana yang bisa diakhirkan. Di samping itu, sisi strategi yang bisa kita lakukan di dalam supervisi adalah supervisi cerdas ya. Di supervisi yang bisa melihat inti-inti persoalan ketika kita melakukan supervisi di sekolah atau di sebuah lembaga pendidikan. Nah, salah satunya adalah melihat kualitas di kelas-kelas ya, bukan lihat prosesnya saja. Kalau proses insya Allah sudah kita lakukan dengan melihat 7 tahapan mengajar ya. Itu akan lebih baik kalau dilengkapi dengan uji petik ya, kemampuan anak-anak di tiap-tiap jenjang. Apakah itu ditartil, apakah itu dijilid-jilid, dicek anak-anak kemampuannya di tiap-tiap jenjang, tiap-tiap level yang sudah dicapai oleh mereka. Ini salah satu upaya yang akan kita lakukan di tahun 2026. Jadi peningkatan mutu, peningkatan kualitas untuk semua UMDA, semua sekolah, dan semua siswa. Angka-angka targetnya nanti akan dibahas secara detail ketika rakerda tentunya. Ya. Tapi ini jadi pemikiran bersama kita bahwa bersamaan dengan tumbuhnya secara kuantitas itu akan mengikuti masalahnya, yaitu masalah kualitas.
Dan kita punya komitmen ya agar bahwa UMI ini mengedepankan kualitas ya, baik kualitas pengelolaan manajemen UMI di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga maupun kualitas pada anak-anak. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua terkait dengan semangat kita di dalam mengelola dakwah Quran ini, itu harus diniatkan ya bahwa sebisa mungkin ya kita semua, apakah di pusat atau di daerah, kita berharap dakwah Quran kita di UMI ini itu menjadi amalan utama kita yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kita harapan di akhirat kelak. Jadi kita kalau bisa menjadi guru terbaik, trainer terbaik, ya, ketua umdat terbaik, berusaha menjadi yang terbaik agar ini menjadi amalan utama kita yang menjadi pemberat timbangan kita, timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah, yang menjadi sebab diberi kita syafaat Quran dan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Juga menjadi sebab turunnya rahmat Allah Ta'ala kepada kita baik di dunia maupun nanti kelak di yaumil qiyamah. Ini juga harus dijadikan hal yang kita terus ingat ya, agar kita terus melakukan upaya-upaya yang terbaik agar yang kita persembahkan di dakwah Quran ini adalah yang terbaik yang kita miliki. Dan UMI Pusat terus memberikan support ya, kepada teman-teman di daerah untuk menjadi terbaik, menjadi terdepan ya, survive, mandiri ya, sehingga UMI ini bisa berumur panjang. Walaupun kita sudah tiada, tapi UMI akan tetap bisa dilanjutkan oleh para generasi penerus kita. Itu yang penting ingin saya sampaikan di kesempatan yang baik dan berbahagia ini ya. Sekali lagi kami dari pimpinan pusat menyampaikan terima kasih ya, atas kerja keras, kerja sungguh-sungguh dari teman-teman di daerah-daerah ya, sehingga UMI ini bisa menjadi besar sesuai dengan semangat kita menjadi besar bersama ya, mulia bersama, dan insya Allah kelak kita akan masuk surga bersama. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Haji Masruri MPD yang telah memberikan semangat baru untuk kita di akhir tahun 2025 dan menyambut tahun 2026 dengan semangat menjaga mutu program Al-Quran Metode UMI dengan menjaga semua umda, semua lembaga, semua anak untuk bisa berkualitas di program ini. Yang kedua, menguatkan dan meningkatkan program supervisi kita dengan meningkatkan frekuensi supervisi. Yang kedua, meningkatkan strategi supervisi dengan memilih strategi yang berskala prioritas, mendahulukan lembaga-lembaga yang memang butuh dikawal lebih utama dibanding lembaga-lembaga yang sudah berjalan atau di on the track-nya. Selanjutnya kita dituntut untuk dalam rangka menjaga mutu menjadi supervisor yang cerdas atau smart supervisor dengan bisa membaca simptom-simptom program supervisi, tidak hanya seputar dinamika pembelajaran, tetapi kita bisa membaca
simptom-simptom atau tanda-tanda lain yang berhubungan dengan sistem dan kebijakan-kebijakan program di lembaga tersebut, sehingga kita bisa melayani dengan sebaik mungkin kepada lembaga kita. Yang terakhir, beliau berpesan kepada kita semuanya bahwa dalam menjaga semua ini, dakwah kita di Al-Quran Metode Umi ini senantiasa menjaga niat kita, berharap semua kita dalam dakwah ini menjadi amalan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sekalian kita patut mendoakan beliau untuk senantiasa mudah-mudahan Allah sehatkan. Semoga ilmu-ilmu beliau yang disampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi jariah beliau, dan insya Allah kita senantiasa mendapatkan barisan untuk menguatkan dakwah ini ila yaumil qiyamah insya Allah. Baik, Ustaz sekalian rahimakumullah, masih ada waktu sesaat barangkali dari para ustadz, para ketua umda. Tadi Ustadz Masturi ya, untuk sepertinya ada yang mau disampaikan. Tafadhol Ustadz Masturi. Baik, terima kasih Ustaz Mustaqim kepada para guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para guru, para orang tua di Umi Foundation, mobil khusus orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram Ustaz Haji Dr. Andes Masruri, MPD, beserta segenap guru-guru kami, Ustaz Haji Ahmad Yusuf, Ustaz Samidi, Ustaz Mustaqim, Ustaz Ajib, dan guru-guru yang lain, Masya Allah, sudah hadir membersami dan memberikan pencerahan. Mohon izin Ustaz Mustaqim, tadinya memang mau bertanya dan menyampaikan pernyataan sekaligus mengandung pertanyaan. Tapi setelah Ustaz Masruri menyampaikan, saya kok merasa nggak enak. Abis Masruri kok Masturi gitu. Jadi malah nggak bisa bertanya ini. Karena apa yang beliau tadi sampaikan itu, kalau bagi Anda secara pribadi, kesimpulannya ada di akhir yang beliau sampaikan itu adalah menjadi yang terbaik gitu ya. Menjadi pribadi yang terbaik, guru terbaik, trainer terbaik, umda terbaik, korda terbaik, bahkan upayakan dengan segala upaya yang terbaik. Jadi itu benang merah dari nasihat yang begitu panjang dari yang beliau sampaikan. Jadi seakan pertanyaan-pertanyaan saya itu sudah terjawab gitu Ustaz. Jadi kalaupun hari ini ada yang kurang di Umi Bekasi, mungkin upaya kami yang belum maksimal dan belum memberikan yang terbaik. Jadi Ustaz nggak jadi bertanya, Ustaz takut ditanya balik Ustaz. Nanti saja pas rakerda gitu ya, mungkin membahas pembahasan teknis tadi. Tapi pada intinya terima kasih pada kesempatan siang hari ini kami segenap ketua Umda dan Korda diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi langsung dengan para guru. Jazakumullah Ustaz, pernyataan dan mengandung pertanyaan tadi nanti saja Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz Masturi. Masya Allah. Ini kalau Umda Bekasi sudah menyampaikan lepas dari yang kami capai di Bekasi ini, yang pasti ikhtiar kami yang belum maksimal. Nah, ini berarti memberikan pelajaran penting buat kita semua insya Allah di Umda-Umda yang lain. Baik, sekalian rahimakumullah. Ada waktu kurang lebih 5 menit, barangkali ada yang mau disampaikan terkait hal-hal yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf terkait persiapan raker Umda masing-masing. Siapkan mungkin sinkronisasinya di rakerda insya Allah. Jika tidak ada, maka silakan Ustadz Yusuf untuk bisa menambahkan. Ya, baik, terima kasih. Memanfaatkan waktu 5 menit sampai kita dapat. Ada satu yang terlupa, Pak. Jadi insya Allah di tanggal 12 dan 13-nya setelah rakerda, bagi ketua Umda yang hari ini mengikuti daurah sanad, maka hari Senin dan Selasanya lanjut dengan daurah sanad sampai kepada doa khotmul Quran. Insya Allah ada sekitar 8 dari ketua Umda yang ada ini ikut daurah sanad. Hari ini sedang menyelesaikan program setorannya. Ada yang sudah 15 juz, ada yang 16 juz, ada yang 18 juz. Nah, target sampai tanggal 9 sebelum Ustadz berangkat ke rakerda,
sudah selesai sampai juz 25. Nah, juz 26, 27, 28, 29, 30 kita selesaikan di Umi Foundation di Surabaya di hari Senin dan Selasanya. Kemarin sudah kita sampaikan ke Pak Kiai, ke Kiai Haji Mudawi, dan beliau sudah mencatat tanggalnya untuk kita laksanakan secara offline di Umi Foundation. Jadi Ustadz pesan tiketnya Selasa sore ya, buat yang ikut daurah sanad langsung nyambung di hari Senin dan Selasanya biar nggak pulang lagi terus berangkat lagi, biar efektif gitu ya. Bagi yang hari ini tidak ikut rakerda ya berarti langsung datang di hari Senin paginya untuk bertemu dengan peserta yang lain. Ada sekitar 17 di angkatan tahun 2025 ini untuk kita selesaikan sampai Khatmul Quran. Tetapi nanti wisuda daurahnya, wisuda sanatnya kita barengkan di tahun 2027 Januari saat Silatnas bersama angkatan 2026. Mudah-mudahan ada 70 peserta lagi sehingga daurah sanatnya kita barengkan per 2 tahun sekali saat Silatnas biar lebih meriah lagi disaksikan oleh para pengurus umda yang lain. Ya, begitu Ustaz. Jadi buat yang hari ini ada Ustadz Masturi, kemudian ada Ustadz Muhammad, kemudian Ustadz siapa itu dari Ilham ya, dari Medan dan sebagainya. Nah, nanti pulangnya jangan langsung pulang di hari Ahad sore ya, nambah sampai hari Selasa. Demikian mungkin pemberitahuan mumpung belum beli tiket pulangnya gitu ya. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf atas tambahan informasinya. Ustadz sekalian rahimakumullah. Insya Allah cukup ya koordinasi kita di hari ini. Cukup jelas, khususnya yang berhubungan dengan program besar kita menjelang Rakerda nanti. Sepertinya sudah nggak ada yang meragukan lagi untuk tidak siap dan paham, karena cukup jelas apa yang disampaikan Ustadz Yusuf tadi itu. Maka jika sudah izin kami untuk menyampaikan terima kasih kepada semua. Iya. Ada pertanyaan yang lewat WA Ustaz Mustaqim. Oke, Ustaz. Besok di Rakerda tanggal 10-11 itu yang ikut yang hadir ketua yang lama atau yang baru? Atau dua-duanya ikut? Iya. Monggo Ustaz Yusuf langsung jawab kalau begitu Ustaz. Ini penting Ustaz, memastikan tiketnya nanti Ustaz. Ya, jadi yang ikut, jadi begini Ustaz, saat praraker itu masih dipimpin oleh ketua yang lama, karena itu tanggung jawabnya ketua yang lama. Nah, saat raker maka sudah dipimpin oleh ketua yang baru didampingi ketua yang lama begitu. Nah, jadi mendampingi sampai di raker itu aja. Nah, nanti yang berangkat ke Surabaya biarlah diberi kesempatan biar yang ketua yang baru itu yang berangkat ke Surabaya gitu ya, berbagi pengalaman gitu ya. Nah, kecuali kalau nggak berani nanti diantar sampai bandara saja. Ya. Tidak perlu diantar sampai ke Surabaya, sampai di stasiun. Sampai ke tempat check-in. Sampai check-in bisa, sampai naik bis, nah, baru dilepas gitu dada-dada gitu ya. Jadi nggak perlu sampai ke penginapan di Surabaya. Insya Allah nanti sampai Surabaya kita pastikan aman gitu ya. Nah, apakah kita jemput atau kita kasih Grab apa begitu ya. Nah, jadi nggak perlu diantar. Apalagi yang minta disupiri, nggak usah. Itu cukup berangkat sendiri gitu ya. Ya. Demikian Ustaz. Biar nggak keliru ya, biar tidak salah paham nantinya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Insya Allah makin jelas untuk Rakerda nanti adalah Ketua Umda Korda yang baru sesuai dengan SK yang baru insya Allah. Yang selanjutnya sebelum kami tutup mewakili tim Umi Foundation untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya atas kerja keras kita semua Umda Korda. Insya Allah capaian program 7 program dasar kita dan pengembangan di tahun 2025 ini mencapai 99,97%. Insya Allah. Ini sesuatu yang luar biasa yang kalau saya bandingkan di tahun 2024 itu kenaikannya luar biasa. Dan ini insya Allah bukan suatu kebetulan tapi memang
ada kesengajaan dan ikhtiar kita yang rencanakan dengan matang insya Allah. Yang tadi bahasanya Yusuf adalah kita sudah melatih di tahun ini untuk membuat target yang benar dan terukur begitu kira-kira. Nah, sehingga harapannya di tahun 2026 nanti kita lebih siap lagi, tidak hanya sekedar berpikir kebetulan, tapi mentargetkan dengan sebuah kebenaran insya Allah. Begitu ya. Dan tentu selain terima kasih yang setinggi-tingginya, ini adalah capaian kita bersama. Jika ada hal-hal yang kurang maksimal di beberapa program, di beberapa titik, di beberapa daerah, silahkan kita rencanakan untuk 2026 untuk bisa kita kawal bersama-sama ya. Lepas mana saja area kita dengan area mana itu nanti urusan lain. Yang jelas insya Allah ketika sudah menjadi satu, semua data, semua sinergi tenaga pikiran kita insya Allah menjadi satu kesatuan dakwah yang besar insya Allah. Begitu Ustaz sekalian, rahimakumullah, sekali lagi terima kasih atas kesempatan di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bagian dari cara Allah memuliakan kita melalui Al-Quran insya Allah. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada keluar biasanya ada yang bertanya, Ustadz foto bersama apa enggak? Biasanya gitu. Ya, untuk bersama ya. Silakan senyumnya saya foto. Maaf untuk tahun ini. 1, 2, 3. Layar kedua. Layar kedua gelap semua di tempat saya. Tidak ada yang buka kamera. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. 1, 2, 3. Cukup. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ilal liqa insyaallah di Januari 2026 insyaallah. Semuanya sehat. Terima kasih, Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz semuanya. Terima kasih, Ustaz. Khair.